Hari ini gue mau bahas satu materi yang basic. Tapi lo tau gak sih, ternyata brand gede aja kagak ngerti. Kalau kalian ngerti teknik ini, gue jamin lo mau tanding sama brand gede juga sekalian bisa menang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, belum lama gue diminta jadi konsultan di beberapa brand yang udah cukup besar dan nasional di Indonesia. Gitu ya, konsulnya ngapain ya? Ngurusin e-commerce lah ya. Nah, jadi ceritanya waktu itu nge-training. Jadi dari orang-orang internal mereka yang gue pikir, wah ini kayaknya jago-jago nih gitu kan. Wah kayaknya pintar-pintar nih. Terus begitu kita ngobrol segala macem, ternyata lo tau gak sih, anjir basic aja kagak ngerti. Dan di situ gue nanya, terus selama ini kalian gimana? Oh ya udah gini aja. Oh ya begitu aja. Oh ya begini aja. Dalam hati, pantesan. Terus gitu dia nanya, kenapa ya? Dulu omset kita bisa sampai miliaran, sekarang turun banget. Dalam hati gue bilang gini, dulu lo kenapa miliaran? Ya kagak tahu sih. Ya kan memang dari pusat dana iklan gede di mana-mana gini gitu. Jadi mereka dicari. Ya iyalah, lo basicnya aja salah. Nah, makanya buat kalian nih para smart seller UMKM, gua mau bagiin gimana caranya lo menang dari brand gede. Nah, tapi sebelumnya buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat lo subscribe dulu dan lo aktifin loncengnya jadi lo nggak ketinggalan info apapun. Oke, jadi gini, udah siap lo? Nah, kalau udah siap, yuk kita mulai. Sebenarnya kalau jualan ya, kalau menurut gua, lo tuh harus tahu dulu cara lo tuh, lo lagi jualan di mana, terus cara mainnya kayak gimana. Ibarat gini, gua termasuk orang yang belajar jualan otodidak, gitu kan. Nah, tapi ada juga sih, masih beberapa orang yang bantu mentoring gue, dan mereka, beberapa mentor gue tuh selalu ngomong kayak gini, lo tau gak sih jualan tuh sebenarnya mirip sama kayak lo nonton film perang. Makanya gue suka nonton film perang. Kenapa gue bilang gitu? Karena kenapa kayak gitu? Karena gini, contoh, lo mau jualan, lo tuh kan berarti kan mau jualan di tempat A. Ketika lo pilih tempat A, itu tuh berarti kan lo udah terapin pasukan lo ke situ. Ya pasukannya dalam artian apa? Modal, barang, ya pokoknya semuanya udah masuk ke situ deh. Dan ketika lo udah masuk ke satu tempat, ketika lo mau pindah, ya contoh gini, lo punya modal 1 miliar, lo sewa tempat berapa? Lo stok barang berapa? Bener nggak? Nah, ketika lo merasa nyesal dan lo mau pindah 1 miliar itu ke tempat lain, itu 1 miliar nggak mungkin utuh. Sama kayak pasukan kan, lo simpen di mana, nanti ada yang kawin sama orang lokal lah, ada yang ketembak lah, ada yang jadi mana lah, hilang, berkurang. Jadi ketika lo makin pindah-pindah tuh kacau gitu kan. Nggak cuma di offline, di online juga sebenarnya mirip. Makanya sebelum lo terapin, bener-bener kalian harus survei. Tempat gue mau main di pasar ini gimana ya? Yang lewat siapa? Yang belinya siapa? Cara orang jualan kayak gimana? Dengan kalian ngerti medan perangnya, kalian bakal lebih gampang buat jualan. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, kalau setuju, terus gimana sama di Shopee? Nah, yang banyak orang nggak adalah Shopee. Coba deh lu perhatiin, kalau kalian buka Shopee, gue mau tanya ya sama kalian ya, kalau gue nih, ini kalau gue buka Shopee, gue tuh pasti bakal kayak gini. Nah, kalau kalian gue buka Shopee, gue pasti kayak gini kan. Nah, dari home Shopee lu harusnya udah sadar nih. Paling atas itu adalah kolom search. Bener ya? Paling atas kolom search, bawah-bawah baru dah. Lu lagi ngomong live, lu lagi ngomong flash sale, lu lagi ngomong apa-apa dan lain sebagainya, barulah muncul barang-barang yang kalian pernah cari. Nah, artinya sebenarnya Shopee-nya aja nomor 1 tuh ngapain? Search. Nah, masalahnya adalah ketika dari search, gimana caranya produk kalian itu bisa muncul? Contoh misalnya, belum lama ya, kemarin gue ada satu brand cukup besar, dia jualan celana jeans, gitu kan. Terus gimana nih caranya nih, gue pengen punya omset makin tinggi. Ketika gue cari kayak gini, ya dia mall juga, tapi di antara kepungan banyak mall, produk dia kagak muncul. Menurut kalian gimana caranya produk dia laku? Kasih tahu, susah kan? Ya memang gak laku produknya. Kalau laku kan gak akan bahas, bener gak? Dan biasanya orang baru nanya setelah gak laku, bener gak? Dan gue juga tahu, makanya lu baru nonton video ini, kalau lu nonton mungkin lu kagak laku sekarang. Bener gak? Udah ngaku aja deh. Kalem, tenang, chill. Gue kasih tau caranya. Oke, jadi pertama itu adalah kayak gitu ya. Nah, artinya search itu salah satu yang paling penting, dimana kalau kalian muncul di keyword-keyword yang hot, itu bakal bagus. Ibarat gini deh, kalau lu jualan di mall, search itu benar-benar kayak gini, pintu masuk mallnya dari mana? Nah, lu tuh di depan-depan pintu gitu. Tapi kan kalau mall di offline ya, yang gede-gede kan pintunya masuknya banyak, bener nggak? Ada dari jalan A, jalan B, jalan C, jalan D. Nah, Shopee juga sama, pintunya banyak. Tadi kalian perhatiin aja, search 1, tadi ada live, ada apa, itu banyak nih. Nah, ini gue baru ngomong 1 pintu, tapi salah satu pintu terbesar. Ya, nah setelah pintu mereka kan nyari barang, misalnya celana jeans, celana apa, produk apa. Nah, itu adalah gimana caranya biar kalian nongol di situ. Itu adalah orang masuk dari lantai berapa gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus pertanyaannya sekarang ini, gue mau coba kalau kalian jualan, coba deh lu lihat
Nama produk kalian apa? Coba kalian cari kategorinya. Kalian muncul nggak di halaman pertama? Kalau kalian kagak muncul, artinya toko lu punya masalah. Nah, terus gimana caranya buat muncul? Nah, gue mau kasih tahu. Cara buat muncul pertama kali adalah kalian harus tahu keyword apa yang tepat buat jadi judul. Karena sistemnya pertama ngebaca judulnya dulu. Setelah itu deskripsinya. Setelah itu lain-lainnya. Ketika judulnya aja kalian nggak kebaca atau keyword tersebut nggak ada di judul, dar, pasti kalian bakal susah buat dapetin traffic. Apalagi gue lihat banyak nih seller baju gitu ya, seller yang judulnya itu malah aneh-aneh, yang biar keren-keren. Nah, masalahnya semua pencarian tersebut kagak ada yang tahu, guys. Ya, makanya gue tadi cerita brand besar aja sampai kacau balau. Kenapa? Karena gini, misalnya brand besar bikin produk A. Ya, sebenarnya produknya cuma celana jeans, tapi dia namanya dianeh-anehin, pakai nama artikel dia gitu ya. Keren sih, tapi kalau lo nggak muncul ya buat apa? Kan gitu, bener nggak? Terus kenapa mereka bisa dicari? Kenapa mereka bisa dibeli? Mereka pernah kayak gitu. Pertanyaan masalah kedua adalah, lo tahu nggak berapa banyak iklan yang mereka habisin buat balihonya, buat spanduknya, buat signage-nya dan segala macam. Dan itu ngeluarin nama produk tersebut. Itu bikin produk tersebut jadi dicari. Nah, ketika atau mereka sosmednya gede, endorse-nya gede, segala macam. Yang aneh juga jadi dicari. Ketika dicari, kayak contoh, kalau gue jawab sama kalian boneka Labubu, tahun lalu mungkin gak ada yang nyari. Sekarang ada, jadi banyak. Gitu kan. Kenapa? Gara-gara viral. Ketika viral, banyak yang nyari, jadi banyak yang mau beli. Nah, terus gimana cara kalian bikin judulnya? Gitu kan. Gimana cara mencari keyword yang tepat? Nah, di sini kita bakal praktekin barengan, ya. Nah, cara buat ngerisetnya sebenarnya adalah kalau di Shopee kalian tinggal buka Shopee Seller Center, terus kalian pura-pura mau bikin iklan kayak gini, terus lu pilih manual. Nah, di sini pilih satu produk apapun, ya produk apapun. Nah, ini kayak gini, ini gue pilih produk tools buat iklan riset iklan Shopee. Kalian pilih mode manual, terus tambahin kata pencarian. Misalnya nih kita mau cari ya, Labubu. Nah, coba lu lihat. Labubu pencariannya langsung jadi 4 juta. Real, sebulan 4 juta. Makanya semua orang kayak lagi banyak cari gitu kan. Boneka Labubu. Boneka Labubu. Tuh, pencariannya 2.700.000 dan itu banyak tuh boneka Labubu. Original, murah, jumbo, ori, original jumbo, matanya bisa diganti. Banyak banget dah. Nah, sebenarnya ini adalah contoh cara kita nyari. Nah, sekarang ini kan cara nyarinya. Terus gini, kalian bayangin produk kalian apa pencariannya. Misalnya, ini ya, kita misalnya ngomong celana jeans. Celana jeans. Celana jeans pencarian 600.000 misalnya. Terus gue ganti nih jadi black denim. Wah, black kan suka banyak yang gitu ya. Black denim anjir namanya. Black denim pencarian cuman 2.000. Kalau kalian pakai nama lagi misalnya apa ya? Black Levi's biar ini kan Levi's black denim misalnya. Pencarian 0. Levi's black denim ya. Ini kan sebenarnya nama-nama yang biasa orang suka bikin jadi nama judul, bener nggak? Nah, jadi kuncinya pertama adalah kalian harus cari tahu dulu keyword apa yang memang orang cari. Terus caranya gimana ya? Kalian ketikin kayak gini, kalian catat. Karena kenapa? Kalau kalian cuma dapat 100.000 nih, gue coba. Itu bakal capek. Kenapa gue bilang bakal capek? Lu bayangin, hari ini gue pasang 100.000, misalnya pencarian celana jeans. Terus begitu ternyata gue nggak dapat, kalah bersaing gue. Jangan salah, gue ngomong judul itu buat kalian tahu mau di kolam mana. Tapi kan di kolam tersebut lu bersaing sama yang gede, bisa muncul nggak? Kalau lu nggak bisa muncul juga percuma, bener nggak? Harus cari kolam yang cukup gede tapi lu bisa muncul. Konsepnya kayak gitu. Nah, terus lu pasang. Udah gitu, ternyata gue nggak bisa bersaing. Lu ganti lagi judul lu. Nah, satu hal yang banyak orang nggak tahu adalah di Shopee, judul bisa diganti, tapi ketika kalian ganti judul 1 titik aja, itu ranking pencarian kalian reset dari 0. Mantap nggak tuh? Yang akibatnya kalau sekarang udah rame, tau-tau bisa ngedrop banyak. Dan ini itu nggak cuma sedikit, tapi gue nemu cukup banyak toko ngalamin kayak gitu. SKU Hero-nya sama timnya yang berasa pintar gitu kan, ini kan bisa diganti gitu kan. Terus diapain? Udah penjualan ribuan diganti, cuman buat tambahin promo 11-11. Nanti bulan depan ditambah lagi promo 12-12. Lu riset aja terus itu ranking pencarian lu, wajar lah penjualan lu jadinya kagak naik-naik. Kebayang nggak? Nah, jadi nggak boleh ganti-ganti. Maka itu dari awal kita udah harus tahu berapa yang bisa kalian cari dan berapa cara ngehitnya. Gitu kan. Nah, maka dari itu disinilah mulai kerjaan paling malesin.
Ya jujur waktu awal kita juga di Mea ketika anak-anak tuh paling malas suruh ngerjain gini, riset keyword, karena satu ketik sampai akhirnya kita nemuin, oh bisa nih pakai cara otomatis. Ada yang namanya Shop Easy Tools. Di sini ini gampang banget, misalnya kayak gini ya. Lu tinggal cari keyword kayak gini, celana jeans. Oh ini bisa spesifik atau luas buat kalian yang belum tahu. Kalau spesifik itu misalnya gue pakai spesifik celana jeans, artinya harus ada kata celana jeans detail gitu ya. Dan kalian bisa masukin mau berapa banyak. Misalnya gue mau ngetik 20 gitu kan. Gue biarin aja klik nge-search. Nanti si Shop Easy Tools ini yang bakal ngerisetin pencarian kalian gitu kan. Nanti dia bakal ngasih datanya ke kalian dalam bentuk Excel. Tuh kan, gue belum beres ngomong, dia udah beres nih. Dia bahkan lebih cepat dari gue ngomong anjir. Gitu ya. Nah, hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini. Kalau ada kata-kata celana jeans doang, celana jeans bestseller, impor, dan anak-anaknya, dan di sini ada volumenya. Bahkan ada kualitasnya. Kualitas itu dibandingin sama SKU yang kalian jadiin contoh. Paling relate yang mana? Gitu kan. Nah, dari sini, lu bisa lihat nih, oh, ternyata celana jeans wanita jumbo itu salah satu yang terbanyak. Produk kalian matching nggak? Kalau produk kalian matching, boleh lu pakai. Kalau produk kalian nggak matching, ya lihat. Atau kalian jadi punya ide, kayaknya ini banyak yang nyari, ya udah gue jual itu deh. Coba nanti gue lihat persaingannya kayak gimana di celana jeans jumbo, penjualannya berapa, ininya berapa, gimana cara kita nyarinya? Gampang, lu buka Shopee lagi. Nah kayak gini ya. Nah kalian buka Shopee lagi, celana jeans wanita jumbo. Oke, kita buka kayak gini. Nah sekarang gini, kalian lihat ya harganya berapa, penjualannya berapa. Di sini kita bisa ngitung nih, kira-kira kita bisa lawan atau enggak. Termasuk kualitasnya kan kita bisa kebayang. Ya, catetin satu-satu. Capek, tenang. Di Shop Easy Tools udah ada itu fiturnya. Jadi di sini tinggal reset price aja. Reset price, mau berapa nih? Kita nggak usah banyak-banyak ya. Kita 10 aja deh, gitu ya. Nah 10. Nah nanti dia muter kayak tadi. Nah si Shop Easy Tools ini yang bakal ngeresetin seperti tadi. Makin banyak produknya, tentu makin lama gitu ya. Kalau lo mau detail, ya masukin 100, 200, 300, terserah. Kalian masukin aja, tinggal kayak gitu. Nanti biar dia yang muter-muter. Oke, ternyata dia udah beres nih. Ya, nah sekarang kita lihat hasilnya. Oke, ini kita udah dapat 10 gitu ya buat contoh. Kalau kalian mau bagus, masukin lebih banyak. Ketahuan tokonya dari mana, produknya apa, gitu ya, produknya apa. Udah gitu, nah dari sini kelihatan juga nih kotanya dari mana, terjual berapa, rating berapa, penilaian berapa, harga produk dari minimum dan maksimum. Nah di sini jadi kalian bisa tahu nih, Oke, gue mau jual celana jeans paling murah 50.000. 50.000 tuh terjual 10.000 plus. Tuh, yang kalau range-nya di bawah 100.000, 10.000 plus. Kalau gue mau agak mahal gimana? Oh, ternyata bisa juga nih. Nih, 192 harganya, dia 8.000 gitu ya penjualannya. Ratingnya juga banyak, gitu kan. Nah, terus ini apa nih? Oh, ini dari Jiniso. Oke, ini brandingnya lebih kuat. Oke, gue nggak sekuat Jiniso nih misalnya. Ada nggak yang lain? Oh, ini nih, 74.000, yang 3.000 ya. Di sini kalian bisa lihat nih kan penjualannya berapa, bener nggak? Misalnya yang ini deh 199, 1.500. Oh ini Nabo Dollar Pants. Nah ini kayaknya masih brand lokal nih. Nanti gue lihat produk mereka seperti apa, ini seperti apa. Bisa nggak gue bersaing? Kalau bisa, itu berarti bisa gue ini. Atau produk gue minimal gini, bersaing. Tapi kan bersaing itu kan misalnya ini yang brand lebih besar, brand kita nggak dikenal-kenal amat, nggak apa-apa. Tapi minimal tampilannya bisa lebih bagus dari mereka, bisa nggak? Bisa dong. Dari sini kalian bisa tentuin kalian mau ada di kolam yang mana. Nah, kenapa gue bilang cara ini dijamin bikin lo gacor? Karena gini, simpelnya adalah produk kalian itu kan umpannya ya. Kalau umpan kalian itu dikasih ke kolam yang misalnya ikannya tuh udah ngelihat seperti ini, persaingannya lo bisa, kalian udah tahu, kalian bakal lebih gampang buat dapat. Karena minimal kalian dilihat, orang ngebandingin kalian dengan yang lain, kalian masih bisa bersaing. Ketika kalian masih bisa bersaing, disinilah kalian masih bisa laku atau kalian masih bisa laris, gitu ya. Jadi kebayang ya, sebenarnya caranya simpel banget sih. Kalian cuma butuh bikin produk kalian di kolam yang tepat. Setelah kolam kalian yang tepat, kalian tinggal naikin trafficnya. Bisa dengan cara apa? Lo bisa main iklan. Lo iklan Shopee bisa. Lo bisa main iklan Meta. Biar nanti penjualannya ada dulu, nanti di Shopee juga dapat. Kalian bisa nge-live streaming gitu ya. Banyak cara buat bikin produk kalian lebih laku. Yang penting posisinya udah bener. Coba kasih tau gue, apalagi nih yang gue pengen tahu tentang jualan di Shopee. Lo tulis di komen ya.